Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Guru IPA. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk itu, simak videonya baik-baik. Masih ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bereproduksi. Masih ingatkah apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, sistem reproduksi itu sendiri dibagi menjadi sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, dan gangguan sistem reproduksi. Bagian-bagian utama pada sistem reproduksi pria terdiri atas penis, testis, skrotum, dan uretra. Sistem reproduksi pada wanita terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Untuk bagian secara detail pada sistem reproduksi laki-laki, bagian-bagiannya terdiri atas yang pertama skrotum, yang kedua testis, yang ketiga epididymis, yang keempat vas deferens, yang kelima kelenjar prostat, yang keenam pengumpul sperma, yang ketujuh uretra, dan yang kedelapan penis. Skrotum adalah kulit luar pembungkus testis, fungsinya untuk melindungi testis. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian vas deferens adalah saluran dari epididymis yang membawa sperma ke pengumpul sperma. Sedangkan kelenjar prostat berfungsi sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Pengumpul sperma berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis sebelum dikeluarkan dari tubuh. Uretra berfungsi menyalurkan sperma dan urin keluar tubuh. Penis berfungsi menyalurkan sperma ke dalam vagina. Nah, selanjutnya sistem reproduksi pada wanita. Bagian-bagiannya antara lain ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus atau rahim, dan vagina. Vagina sebagai tempat masuknya sperma dari penis dan tempat keluarnya bayi. Kemudian uterus atau rahim sebagai tempat pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi atau embrio hingga menjadi bayi. Rahim berperan besar saat menstruasi, kehamilan, hingga melahirkan. Tuba falopi atau oviduk atau saluran telur berfungsi sebagai tempat menyalurkan telur dari ovarium ke uterus dan tempat pembuahan. Sedangkan ovarium atau indung telur berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Sel telur yang telah masak akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium ini disebut ovulasi. Lalu, ovum tersebut akan ditangkap oleh rumbai-rumbai pada corong tuba falopi. Di sini ovum menunggu sperma untuk menjadi proses fertilisasi. Fertilisasi sendiri adalah peleburan antara sel sperma dan ovum yang terjadi di tuba falopi. Saat fertilisasi berlangsung, hanya kepala sperma yang mengandung inti sel yang masuk ke dalam dinding sel telur, sedangkan ekornya tertinggal di luar. Penggabungan sperma dan sel telur ini membentuk zigot. Zigot yang terbentuk bergerak menuju uterus sambil membelah diri menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, saat embrio mencapai 32 sel membentuk seperti buah arbai, disebut sebagai morula, lalu berkembang menjadi blastula, dan sel-sel bagian dalam membentuk bakal janin atau embrioblast. Jika ovum tidak dibuahi sperma akan meluruh dan keluar dari rahim. Jaringan dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh sehingga terjadi menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim. Nah, di dalam rahim ini banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya, penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sel darah putih. Yang kedua, gonore atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui kontak seksual. Yang ketiga, sifilis disebabkan oleh sejenis bakteri Treponema pallidum, penularannya melalui kontak seksual.
Yang keempat, herpes genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya adalah muncul bintil-bintil berkelompok pada kemaluan yang hilang dan timbul, tetapi akhirnya menetap seumur hidup. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.